Kita kan kemarin sudah bahas 12 episode standar lah, maksudnya pengetahuan dasar. Jadi Q&A udah selesai, Q&A antara mungkin pertanyaan dari Om Arya ada enggak Q&A Om? Sudah ada jawab langsung mereka via telepon. Oke. Soalnya ada yang perlu dijelasin enggak? Lebih baik sebelum bertanya banyak baca referensi. Jadi saya tipikal orang yang nggak mau menjawab sharing di orang yang benar-benar nggak mau usahalah dulu cari referensi. Oke, berarti kita langsung lanjut aja ya. Breeding Om. Nah, kita gimana ya deskripsinya biar alurnya baik ya. Breeding itu kan simpelnya proses kita menernakan hewan peliharaan kita ya. Dalam konteks ini kan gecko kan Om. Berarti kan ada jantan dan ada betina. Mengetahui jantan siap kawin dan mengetahui betina siap kawin. Simpel sih ini. Ada jantan, ada betina. Iya, jelas karena kalau betina sama betina enggak apa-apa. bukan maksudnya kita tahu kondisinya Om. Kan yang enggak bisa. Wah, mulai melayang. Roh. Jadi betina yang jelas ditandai oleh ovulasi. Ovulasi adalah titik merah siapnya calon bakal telur. Ini tak kasih gambar ya. Dibuahi. Terus kalau nggak salah aku pernah tanya, normal nggak ovulasi keras? Kan macam-macam. Iya. Macam-macam. Jadi ada beberapa betina yang sampai ngenteng itu ya, sampai membengkak besar, sampai timbul, sampai mengeras ada. Tapi ada yang biasa aja. Cuma saya kalau di sini ngawinkan itu benar-benar bukan di ovulasi awal, ovulasi yang sudah benar-benar merah. Jadi misalkan dari ovulasi awal biasanya 2 minggu, kemudian baru tak gabungkan. Gimana kalau misalnya dari awal aku nemu ovulasi awal kecil, ini real sih Om, cerita nyata. 2 minggu kemudian tetap kecil Om. Ya tunggu lagi sampai besar. Tapi kan tadi Om Arya bilang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang keras. Bukan. Itu nanti ukurannya bakal membesar. Pasti kan? Pasti. Dan sebenarnya ngecek ovul itu gimana Om? Ya cuma di ovul yang hangat. Ya. Ditekuk-tekuk. Ya. Metode ditekuk itu metode shiatsu, mematahkan punggungnya. Pernah. Untungnya saya ngecek ovulasi itu cuma di gecko. Jangan gitu loh Om, udah kelihatan Om, gini aja Om. Gini Om. Nah, ya. Angkat, kelihatan merah banget, ya sudah ovulasi. 2 minggu kemudian baru tak gabungkan. Paling tidak seminggu kemudian lah. Biasanya rata-rata usia 10 sampai 11 bulan. Usianya itu sebenarnya usia ideal kawin itu segitu kan Om? Jantan saya minimal kalau tidak mau kemakan ya 10-11 bulan juga. Jadi kalau terlalu muda pun bisa, tapi pasti bakal banyak masalah. Ya banyak problem. Depresi. Jangan lupa perkawinan dini itu kan tulisannya seperti itu. Iya. Padahal nyatanya ya belum tentu. Benar. Kembali lagi di metode perawatan. Karena saya pernah coba usia 9 bulan pun jantan, 8 bulan pun jantan ya kawin. Bisa memang. Bisa. Tapi ini untuk Macularius. Tapi kalau di Anraimanyu saya ini punya dong. Baca. Oh, curiga. Aku mulai curiga. Itu jantan itu di usia 1,5 sampai 2 tahun. Oh, lebih lama ya? Tapi kalau Afgan, saya itu setelah usia 1,5 tahun itu baru bisa. 1,5 tahun? Baru mau membuahi secara berhasil. Uang itu pun, kenapa sih saya itu jarang mengeluarkan Afgan? Jual punya mahal, karena memang impornya mahal. Yang kedua, untuk mencari kompatibilitasnya dengan Macularius biasa, misalkan kalian dengan 20 betina, itu yang berhasil bertelur itu tidak sampai 70%, hanya 30% yang berhasil menghasilkan. Untuk mencari kompatibel pair-nya kan? Dan ceritanya tidak. Oh ya? Ya nggak apa-apa.
Kan bisa masuk dari sini kan. Jadi itu seperti itu compatible pair-nya itu baru dikembangkan ke arah selective breed. Misalkan kalau di saya ke arah pattern kepala, setelah pattern kepala pattern punggung, itu kan selective breed. Makanya tadi tak tanyain mau bikin project apa, itu jadikan reference orang, tidak ada masalah, tapi bikin sesuatu yang berbeda, itu baru dinamakan project. Makanya breeding sebenarnya gampang, ada jantan ada betina, betina ovulasi siap kawin, Jantan ekor getar. ya sudah matang sperma juga ya tentunya ya. Iya. Kalau ekor getar pun tapi letoy Ya percuma. Karena itu saya sarankan selalu antara ruang jantan sama ruang betina itu spirit berbeda. Kalau misalnya terpisah, maksudnya satu ruangan, kayak aku nih Om, ini persis banget nih posisinya nih. Betina, yang biru itu jantan. Gimana Om? Yang sebelah sana jantan. Ya. Airflow-nya dari mana? Kalau airflow-nya dari belakangmu, Ya, dari ke arah situ, ya BO bodoh itu. Nah, tapi mau nggak mau tempatku kecil. Nah, tapi Lu maksudnya dibalik toh. Jantan yang situ, angin kan dari situ. Jadi jantan nggak kena aromanya betina sampai ke situ, kan anginnya flow-nya ke arah sini. Nah, airflow, cari airflow kalau memang ruangannya satu. ya jantan ke betina airflow berarti. Kalau airflow-nya dari jantan ke betina itu meminimalisir feromon yang dicium oleh Iya, jantan. jantan. Soalnya kan pintu masuk dari sini, dari situ. Itu jantan. Ke sini kan berarti Om airflow-nya. Paling nggak itu dicek ada Arah indikator anginnya. arah anginnya, baik itu bakar obat nyamuk, bakar menyan, Untuk mengetahui arah anginnya kemana. untuk Ya? mengetahui arah anginnya. Oke, itu tadi posisi ya Om ya. Maksudnya lebih bagus separate ya. Jadi meminimalisir feromon itu akhirnya jantan itu tidak bau betina terus menerus, akhirnya mereka nggak kepingin kawin terus menerus. Jadi begitu kita kumpulkan, begitu kita kawinkan itu lebih optimal. Nah terus kalau nah itu tadi untuk optimal kan Om. Sekarang tadi udah jantan siap kawin, itu ya ketika usianya cukup, ekornya getar, tanda simpelnya kan Om. Kalau betina setelah ovulasinya matang, secara umur juga bukan terlalu muda tadi, ya kan Om sebenarnya. Habis itu merah, simpelnya kan seperti itu. Tanpa ditekuk pun terlihat. Terlihat merah. Nah habis itu rasio male female. Saya ngawinkan mesti satu-satu. Nah ya gimana Om? Jadi seperti ini. Jantan betina saya kumpulkan. Saya tidak pernah senganggur itu untuk menungguin gecko kawin. Oh ya. Mending saya nungguin anak saya tidur daripada nungguin gecko kawin. Jadi gecko saya kumpulkan, saya lihat 5-10 menit mereka tidak berantem, sudah saya taruh gitu aja. Saya biarkan selama 5 hari. Mereka kumpul. Setelah itu angkat jantannya, saya semprot sama air AC atau rendam air hangat. Ya, rendam air hangat. Untuk menghilangkan aroma dari betinanya. Selain itu air hangat itu selain menghilangkan aroma betina itu untuk mematikan sperma yang ada di di kelaminnya. Kelamin gecko jantannya supaya mereproduksi sperma baru. Saya istirahatkan selama seminggu. Jadi 2 kali makan. Baru saya kawinkan lagi dengan betina lainnya. Betina Berarti lain. dengan catatan tadi rasionya 1:1 kan Om? 1:1. Itu pun dengan metode seperti itu telurnya itu tidak ada yang nggak optimal, baik dengan betina kawin pertama sampai betina kawin kelima. Optimal semua. Berarti 1:5 dengan kurun waktu ya? Iya, dengan kurun waktu. Ya kita kan yang pintar ngatur schedule-nya aja. Iya. Bukan kemaruk serakah akhirnya. Toh kelewatin 3 bulan, 4 bulan lagi. Kemudian ya ovulasi lagi. Ya toh. Tapi biasanya kalau mau ke 6, ini tak istirahatkan agak lama. 2 minggu, 3 minggu. Jadi sampai 9 kali makan, 12 kali makan.
Berarti istilahnya ini untuk metodenya Om Arya maksimal 5 untuk satu jantan dikawinkan kepada 5 betina dengan kurun tadi 5 hari kawin, 1 minggu istirahat. Kurang lebih Om ya. Gimana kalau misal 5 hari dikumpulkan, kita ngecek lagi kan pasti kita ngecek lagi dong Om 1 minggu kemudian kita mau kawinkan betina lain atau seandainya nggak gendong telur? Ya masukin lagi. Dari awal dikawinkan dari ovulasi yang matang tadi Om, kita bisa ngelihat dia manjang jadi telur itu 2 mingguan. 2 mingguan ya. Bukan semingguan, 2 mingguan. Makanya kan ada jeda lagi ketika istirahat. Iya toh? Iya, paham. Jadi istilahnya sebelum kita gabungan jantan. Gampangnya female ABCDE ya Om ya. Female A kita masukin jantan A. Jantan minggu. 1. Enggak usah gitu. A, B, C, A itu kalau di tempatku jantan, female itu angka. Female 1. Kawin sama jantan A, teruskan simulasinya. Habis gitu. Habis itu female 1 kawin sama jantan A. Jadi A sama 1. A sama 1 dikawinkan tanggal selama 1 hari sampai tanggal 5. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 5. Habis itu kemudian istirahatkan seminggu. Berarti tanggal 12 dikawinkan sama betina 2. B. Yes. Habis sama betina 2, terus pada saat sebelum tanggal 17. Ya, 17 selesai digabungkan. Selesai gabungan kan istirahat. Istirahat lagi seminggu, berarti tanggal 24. Nah, cek. Oh iya, benar. Habis itu cek si 1 ini ya. Yang 1, yang A1. A sama 1 dicek. Nggak gendong telur, kembali lagi. Kalau sebenarnya lebih baik si 1 ini ketika dia tidak gendong telur, lebih mending kita kawinkan lagi atau kita pakai betina lain Om? Karena proyeknya kalau aku sudah nentukan 1, 2, 3, 4, 5, yaitu harus semuanya ya berarti ya? Harus berjalan dulu, berarti sesuai skala prioritas. Maksudnya secara prioritas untuk project ya, bukan untuk kuantitas kan Om? Bukan. Aku kapok merasakan kuantitas. Akhirnya nggak bisa enjoy aku. Iya. Ya aku ngerasain itu sih. Lupa sama passionnya akhirnya. Nah, itu benar. Oke, itu breeding tadi Om. Sekarang kita lanjut ke head post head.